Halo. Welcome back to Real Study Club by Fitriana Aulia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cholelithiasis. Nah, terutama cholelithiasis yang simptomatik ya. Sebenarnya yang namanya batu di dalam saluran empedu itu dia bisa menyebabkan gejala tuh tergantung dari ukuran, tergantung dari jumlahnya, dan sampai menyebabkan obstruksi atau enggaknya. Nah, kalau misalkan dia jumlahnya banyak, ukurannya besar, sampai menyebabkan gangguan pasase dari asam empedunya, itu bisa menyebabkan yang namanya cholelithiasis simptomatik. Jadi, dia sampai ada gejala biliary colic. Biliary colic itu adalah nyeri yang sifatnya tajam, melilit, dan biasanya itu disebabkan oleh gerakan peristaltik organ-organ berongga gitu. Kalau di biliar berarti ya disebabkan oleh peristaltik biliarnya yang nggak lancar. Nah, biasanya biliary colic ini khasnya dia adalah nyeri yang dirasakan di right upper quadrant yang nanti bisa menyebabkan nyerinya tuh menjalar sesuai dermatomnya. Paling sering di tip of scapula atau di area belakang punggung. Jadi, pasiennya mengeluhkan awalnya nyerinya di kanan atas, tapi sekarang sampai ke punggung, sampai tembus ke punggung gitu. Di beberapa pasien bisa juga nyerinya tuh sampai ke sisi kiri perut gitu. Nah, dulunya sebenarnya si cholelithiasis ini tuh merupakan kondisi sekunder akibat hemolytic disease. Jadi beberapa hemolytic disorder seperti di sickle cell anemia, hereditary spherocytosis, dan juga thalassemia, itu kan HB-nya itu meningkat karena hemolisis kan. Kan bentuk sel darahnya itu tuh nggak sempurna, akhirnya dia dihancurkan. Nah, hemolisis kita tahu kalau misalkan sel darah merah hancur, dia akan menyebabkan bilirubin di dalam darah itu meningkat. Nah, bilirubin di dalam darah yang meningkat dan berkonjugasi dengan kalsium nanti akan membentuk pigmented stones. Sedangkan di masa sekarang ternyata bahkan di anak-anak pun em, gaya hidup seperti makan makanan yang tinggi karbo, tinggi lemak, western diet ini menyebabkan childhood obesity. Nah, kolesterolnya jadi tinggi, di situ terjadi supersaturasi asam empedu, akhirnya terbentuklah batu kolesterol. Ini yang tipe non-hemolytic cholelithiasis, jadi akibat gaya hidup. Nah, untuk faktor resiko lainnya itu ada long-term total parenteral nutrition, dehidrasi, kemudian cystic fibrosis, short bowel syndrome, ileal resection, muscle activation, dan juga penggunaan kontrasepsi. Nah, untuk anatominya sendiri sebenarnya si asam pedu itu kan dia dihasilkan di liver. Nanti dia itu tuh turun menuju ke ductus hepaticus dextra dan juga sinistra. Nah, nanti dia akan turun bergabung menjadi ductus hepaticus communis. Dia akan mampir dulu ke ductus cysticus dan berada atau disimpan di kantong empedu atau si vesika velleani. Nah, tujuannya untuk dipekatkan gitu, lebih dipekatkan. Nah, nanti dari si vesika vellea dia turun lagi lewat cystic duct menuju ke ductus hepatic ductus choledocus atau ya common bile duct ini ya, ductus choledocus. Nah, terus dia akan turun dari proksimal ke distal common bile duct dan nanti akan bersatu nih dengan si ductus pancreaticus membentuk keluar bersama ke ampula ampula of Vater. Nah, makanya kalau misalkan di kasus anak ya, obstruksi di atas ampula Vater, misalkan obstruksi di stomach atau di gaster, di duodenum pars 1, pars 2, itu akan menyebabkan pasiennya itu tuh muntahnya non-bilus. Jadi masih muntahnya tuh warnanya cairan putih atau kuning gitu karena ya belum ada asam empedunya di situ. Tapi kalau misalkan obstruksinya di bawah ampula vater, kan udah kecampur ya kimus dan kawan-kawannya itu dengan cairan empedu. Maka nanti muntahnya tuh bilus, warnanya hijau. Ada kasus obstruksi kayak gitu. Nah, nanti tergantung ya untuk penamaannya itu sebenarnya tergantung lokasinya. Kalau misalkan batunya itu ada di kantong empedu, berarti namanya adalah cholelithiasis. Nanti kalau misalkan menyumbat di
common bile duct atau ductus coledochus, maka namanya adalah si koledocholithiasis gitu. Nah, kalau misalkan ada peradangan di si kantong pedunya namanya kolesistitis. Nah, kolesistitis sendiri itu bisa disebabkan karena batu. Jadi yang awalnya kolelithiasis dia meradang menjadi kolesistitis bisa, atau yang murni kolesistitis tanpa batu atau akalkulus kolesistitis sebutannya. Itu. Nah, bahayanya kalau misalkan dia sudah sampai menyumbat ini, menyumbat di sini. Kan kalau misalkan dia menyumbat di sini batunya, cairan dari pankreas yang mengandung enzim-enzim proteolitik itu nggak bisa lewat ke usus, dia nggak bisa mencerna makanan. Akhirnya apa? Akhirnya dia reflux ke dirinya sendiri. Padahal sifatnya dia tuh proteolitik, destruksi. Nah, jaringan atau organ ini kan dia juga tersusun atas komponen-komponen polipeptide ya. Akhirnya nanti bisa menyebabkan pankreatitis. Tuh, bahaya. Nah, patofisiologinya gimana kolelithiasis ini? Faktor risikonya ini ada 6F ya. Female, fertile, fat, 40, family gitu. Kenapa lebih cenderung ke female? Karena female itu kan dia punya estrogen ya. Estrogen ini kan makanan untuk lemak. Kalau misalkan dia lemaknya tinggi, kolesterolnya tinggi, ya udah tadi terbentuklah supersaturated kolelithiasis. Nah, supersaturasi dari bile ini disebabkan karena kolesterol ini tuh em, peningkatan kolesterol relatif to bile acid solubilizing agent. Nah, kalau misalkan ada beberapa gallbladder protein, misalkan musin immunoglobulin, ini akan meningkatkan nucleation point, sehingga nanti akan memfasilitasi kristalisasi dari batu empedu itu. Nah, akhirnya kalau ada batunya kan si gallbladder ini motilitasnya jadi jelek ya. Dia mau kontraksi, ada sesuatu di situ. Jadi akhirnya akan ada penurunan mixing dari isi dari empedunya itu. Dan karena dia penurunan mixing, penurunan gerakan peristaltik, akhirnya dia stasis di situ cairannya. Sesuatu yang stasis akan merekrut bakteri untuk tumbuh di situ. Nah, akhirnya nanti bisa jadi kolesistitis juga. Nah, di kolelithiasis nanti akan ada komplikasi yang bisa mengikuti. Kalau misalkan dia sampai mengiritasi dari wall of gallbladder-nya, nanti akan terjadi akut inflamasi yang disebut akut kolesistitis. Nah, ini biasanya nanti asimptomatik juga, terutama kalau udah ada infeksi bakterinya. Kemudian, kontraksi dari gallbladder itu tadi, karena respon dari hormonal atau neural stimulation setelah kita makan, akan mendorong batunya sampai ke ujung dari cystic duct-nya tadi. Akhirnya nanti kalau dia ada di leher dari cystic duct-nya, dia akan meningkatkan tekanan di dalam kantong empedu. Maka timbullah yang namanya biliary colic, timbullah si cholelithiasis simptomatik gitu. Nah, biliary colic ini nanti berupa nyeri yang konstan, crescendo, hilang timbul, dimulai dari red upper quadrant dan nanti bisa menjalar sesuai dermatomnya, yaitu sampai ke punggung dan juga sampai ke dada. Jadi bisa ke punggung ataupun ke perut kiri, itu misalnya pasiennya mengeluhnya. Kalau misalkan si gallstone-nya ini dia terekspulsi ke dalam ductus coledochus, timbullah choledocholidiasis, dan akhirnya dia itu memblokade si sphincter Oddi dari ampulla vater, dan si pankreatik duct-nya itu juga terobstruksi. Nah, backup dari cairan pankreas tadi akan meningkatkan tekanan di dalam masinar sel dan merusak dirinya sendiri. Terjadilah autoaktivasi dari pankreatik protease yang mendigesti pankreatik tisu itu sendiri dan timbullah akut pankreatitis. Ini juga termasuk gawatan abdomen ya. Nah, kemudian kalau misalkan dia mengeblok salurannya, maka akan terjadi kolestasis kan di situ. Jadi ya saluran empedunya nggak bisa lewat di situ. Nanti pasiennya bisa jadi jaundice kalau misalkan udah ada sumbatan di ductus coledochus. Nah, infeksi dari biliary tree karena si cairan empedunya ini ascending ke atas atau backflow, dia akan menyebabkan ascending cholangitis. Nah, jadi nanti di seluruh ductus coledochusnya itu akan mengalami infeksi namanya cholangitis. Ini merupakan akut abdomen atau medical emergency juga.
Nah, komplikasi dari kolelitiasis lainnya apa? Kan kalau misalkan batunya itu dia sampai mengiritasi, dia akhirnya tuh bisa menyebabkan pembentukan fistula. Jadi nanti cairannya tuh bisa bocor di sekitarnya, timbullah perforasi dan juga timbullah empiema di sekitar vesika veleanya itu. Nanti bisa jadi akut kolesistitis deh. Dan lama-lama kalau dibiarkan dia juga bisa memicu gallbladder cancer. Yang lainnya ya ini tadi ya udah dijelasin, ada koledokolitiasis, biliari pankreatitis, obstruksi biliari tri, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Manifestasi klinisnya kalau cuma kolelitiasis aja itu adalah nausea dan vomiting. Khas ya pada obstruksi di GI tract, karena yang namanya obstruksi di GI tract itu nanti responsnya akan ditangkap oleh nervus vagus, terutama pars yang nervus vagus setinggi T12. Nanti di situ dia akan menangkap sensasi itu dan mengeluarkan respon berupa merangsang, mual, dan juga muntah. Terus dia juga bisa menyebabkan biliary colic kalau sudah simptomatik, yaitu nyeri tajam, krempi, rasanya seperti melilit, dia menjalar. Awalnya sih di right upper quadrant aja ya, tapi nanti dia bisa menjalar sampai ke bahu kanan. Sehingga nanti pasiennya tuh kadang bisa menunjuk, ini loh, lokasi nyerinya tuh di sini, di tip of scapula, di ujung dari scapula. Nah, ini namanya adalah Collins sign. Nah, biasanya nyerinya ini tuh kasusnya terjadi beberapa jam setelah makan makanan berlemak dan bisa bertahan dari menit hingga ke jam. Terus gejala lainnya ada sendawa, bloating, flatulence, heartburn. Kemudian kalau misalkan sudah sampai bikin kolesistitis, maka murfisanya nih bisa positif. Cara periksanya adalah kita minta pasiennya untuk menarik nafas ya, inspirasi, gitu kan. Nah, terus tangan kita palpasi di area arcus costae dextra, setinggi lineamid clavicula dextra. Kita raba untuk batas inferior dari heparnya. Kan vesika vela ini letaknya dekat batas inferior hepar ya. Nanti kalau misalkan pasiennya narik nafas, kan kalau narik nafas itu diafragma turun. Jadi si heparnya ini ikut terdorong turun. Akhirnya nanti tangannya kita itu tuh bisa menyentuh si kolesistitisnya, si vesika vela yang lagi radang itu. Nah, kalau misalkan disentuh kan nyeri ya. Jadi pasiennya akan ada dua sign, maksudnya dua tanda gitu. Dari Murphy sign ini yang pertama, ketika dia inspirasi kita sentuh ke arah atas, dia akan merasakan nyeri. Yang kedua, untuk memprevensi biar dia itu nggak nyeri akibat sentuhan tangan kita yang bertemu dengan kolesistitisnya, maka dia cenderung akan menahan nafas. Karena kalau dia narik nafas, diafragmanya turun, heparnya turun, kolesistitisnya akan kesentuh. Jadi dia prefer udah jangan nafas gitu, tahan nafas, gak boleh inspirasi. Itulah yang disebut dengan positive Murphy sign. Kemudian ini kalau misalkan dia sudah sampai menyebabkan koledokolitiasis, kolangitis, dia akan menyebabkan Rayas-Charcot ini, right upper quadrant pain, kemudian jaundice karena udah ada obstruksi di situ kan, dan juga ada fever atau demam. Nah, kemudian kita tuh juga harus mendiferential diagnosis dia dengan beberapa kelainan abdomen lainnya sesuai dengan regionnya. Nah, ini ada beberapa differential diagnosis ya. Kalau di right upper quadrant itu kan berarti masih bisa nih gallstone, kolangitis, hepatitis pun juga masih bisa, akses liver, penyebab kardiak dan juga paru pun juga masih bisa. Terus di bagian agak bawahnya ini bisa aja tuh ada area di mana ada ureteric colic. Jadi ureteric colic ini kan biasanya karena batu juga ya, terutama yang ada di dekat ginjal. Kalau dia menyumbat uretero pelvico junction. Pyelonefritis ini juga masih bisa jadi differential diagnosis. Kemudian di epigastrik dia ya bisa lah, masih bisa, agak bisa. Kemudian kalau misalkan nyerinya menjalar sampai ke punggung kiri ya ini masih akan ada bisa ini. Jadi kita juga harus mendiferensial diagnosis dia dengan penyakit lainnya.
Nah, untuk pemeriksaan penunjang, yang paling bagus untuk memvisualisasi batu itu masih USG abdomen ya. Ini dokter umum boleh banget melakukan. Dan temuannya nanti kita akan menemukan struktur yang hiperechoic disertai dengan posterior acoustic shadow di bawahnya. Seolah-olah di bawahnya gitu ya. Jadi prinsipnya USG itu kan sinar datang kalau misalkan dia menembus benda yang strukturnya padat, kompak, kayak misalkan tulang, batu, maka dia akan memancarkan gelombang yang sifatnya intensitasnya lebih terang, hiperechoic gitu kan. Nah, tapi semakin padat organ itu, maka dia akan memiliki bayangan di belakangnya gitu. Jadi karena sinarnya nggak bisa nembus saking padatnya, dia membentuk suatu bayangan yang disebut posterior acoustic shadowing. Beda sama organ yang sifatnya lebih lunak, misalkan hepar ini. Hepar kan dia cenderung lebih lunak ya intensitasnya, makanya nggak ekonya tuh ya udah isoekoik aja gitu dan nggak ada struktur di bawahnya yang membentuk bayangan gitu. Nah, nanti si USG ini dia tuh kelebihannya ya sensitif, terus mudah untuk dipraktekkan, nggak mahal, dan dia bisa memvisualisasi banyak hal sebenarnya, kayak tebal dinding, kalau misalkan ada kolesistitis pun juga bisa, polycystic fluid, tadi kalau misalkan udah sampai bikin abses perforasi atau berbentuk fistula. Terus diameter dari intrahepatik dan ekstrahepatik bile duct pun juga terkadang bisa diukur ya untuk melihat apakah ada sumbatan batu di situ. Nah, terus bisa juga sih pakai CT scan. Nih kalau CT scan itu yang namanya batu dia padat akan ada tampakan hiperdens pada vesika velea-nya. Ini adalah MRCP. Jadi magnetic resonance kolangnya pankreatografi ini juga bisa digunakan. Dan ada juga X-ray. Nah, X-ray ini kadang juga bisa kelihatan nih batu-batunya. Nah, untuk differential diagnosisnya, kalau kolelithiasis ini sebenarnya biayanya, gejalanya itu tuh mirip kayak biliary dyskinesia. Postprandial pain, nyeri setelah makan, terutama makan makanan berlemak, mual, muntah, terus biliary colic gitu. Nah, untuk membedakannya gimana sama si biliary dyskinesia ini? Kita bisa membedakannya tuh pakai yang namanya HIDA scan. Jadi nanti tuh dikasih technetium plus dimasukin cholecystokinin di tubuh pasiennya. Nanti dia akan nge-scan gitu. Akan kelihatan dan diukur gallbladder ejection fraction rate-nya. Kalau kurang dari 35%, berarti memang ada gangguan fungsional aja di sistem biliarisnya gitu. Jadi kontraksi abnormal atau inadekuat dari kantong empedu atau disfungsi sphincter Oddi yang menyebabkan dia menjadi kolestasis gitu. Nah, biasanya USG-nya itu tuh normal, nggak ditemukan batu. Nggak ditemukan batu, USG-nya normal, tapi kok pasiennya ini kuning, tapi kok pasiennya ini dia mengeluhkan nyeri kayak gini gitu. Ya udah, hidaskan aja. Jangan-jangan dia biliary dyskinesia. Kalau di kolelithiasis ya USG tadi bagus ya. Dia disebut menebal, terutama kalau di anak-anak itu kalau lebih dari 4 milimeter dengan edema dan juga pericholecystic fluid, ini bisa juga dilakukan nuclear medicine untuk mengindikasikan akut kolesistitis. MRCP itu tuh dia kerugiannya dia perlu general anestesi ya, karena kan dimasukin lewat ya perlu general anestesi gitu. Nah, ini dia bisa sampai mengidentifikasi struktur obstruksi injury pada pankreatobiliary anatomy juga. Endoscopic USG juga bisa sih kalau misalkan batunya nggak terlihat di transabdominal USG. Kemudian kalau koledokolitiasis, karena dia ada sumbatan, maka dia akan timbul jaundice kuning gitu. Karena si bilirubinnya nggak bisa lewat sampai ke bawah, seharusnya dia mewarnai feses dan urin kita, akhirnya dia balik ke darah, ke aliran darah. Makanya nanti kulitnya sama skleranya jadi kuning. Urin gelap karena dia nggak mendapatkan si bilirubin itu tadi, bilirubin, biliverdin, sterkobilin gitu-gitu. Jadi nanti urinnya gelap, si alkoholik stool atau fesesnya itu tuh warnanya dempul, nggak kuning seperti seharusnya.
dan juga steatorea atau fesesnya itu tuh berlemak. Karena untuk bisa mencerna lemak itu kan dia butuh cairan asam pedunya ya. Nah kalau asam pedunya aja nggak bisa lewat karena obstruksi, ya udah deh maka kita pup pun juga masih ada lemak yang belum tercerna gitu. Nah, nanti kalau di koledocolitis ini, USG-nya ini abdomen dilatasi common bile duct-nya itu lebih dari 4 mm kalau di anak. Kalau di orang dewasa ya mungkin lebih dari 6 mm ya. Nah, terus MRCP ini non-invasif tapi dia sangat sensitif untuk melihat batu di apa di koledocus gitu. ERCP ini gold standar diagnosis dan terapinya dan bisa pakai endoskopi QS juga. Labnya nanti akan ada peningkatan bilirubin direct, ALP dan juga GGT. Kalau akalkulus kolesistitis ya ini nggak ada kalkuli, tapi dia inflamasinya karena iskemia atau peristalsis. Nah, risk faktornya bisa total parenteral nutrition, prolonged fasting, volume depletion, multiple transfusi, sepsis gitu. Gejalanya nanti ada biliary colic, red upper quadrant pain yang more severe, Charcot Triad tadi, Morphine positif. Di USG nanti dindingnya menebal lebih dari 3 mm, ada cairan pericolensis titiknya, ada distended gallbladder, dan juga Morphine sonografi. Nah, nanti hidascan nih, intinya dia bisa lihat aliran asam empedunya. Semuanya ini, penyakit ini, dia akan sembuh dengan laparoskopik cholecystectomy. Untuk tata laksana sendiri tuh sebenarnya dia bisa observasi kalau sifatnya kolelithiasis yang asimptomatik gitu. Jadi misalkan incidental finding ketemu nih, kok di USG ada batunya, tapi pasiennya nggak mengeluhkan nyeri atau apapun, ya udah observasi aja. Nah, terus tata laksana farmakologinya tuh juga bisa pakai UDCA, ursolik atau ursodeoxycholic acid. Nah, kalau misalkan UDCA dibandingkan sama kolesistektomi bagus mana? Sebenarnya lebih bagus kolesistektomi sih. Tapi UDCA ini tuh sebenarnya dia bisa mengatasi batu yang ukurannya kecil dan mencegah pembentukan batu pada pasien obesitas ataupun kolangitis. Tapi masalahnya kadang pemberian UDCA itu kan dia bukan terapi definitifnya. Sehingga kadang pasiennya itu tuh datang lagi dan lagi ke vaskes karena keluhan dari biliary koliknya itu tadi, keluhan dari nyeri hilang timbulnya. Jadi kadang kok masih suka nyeri, kok dia nyeri dia bolak-balik ke rumah sakit. Nah itu sih sebenarnya kelemahannya UDCA kalau dibandingkan kolesistektomi. Terus Em, dia itu tuh merupakan derivat asam empedu. Kalau dosis terapeutik kalkuli di dewasa itu 8 sampai 12 mg per kilogram berat badan dalam 1 sampai 2 dosis terbagi diberikan selama 3 sampai 4 bulan. Kalau di anak lebih dari 6 tahun, ini terutama untuk anak-anak dengan kelainan misalkan kayak cystic fibrosis gitu-gitu itu 20 sampai 30 mg per kilogram berat badan per hari dalam 2 sampai 3 dosis terbagi. Nah, yang ketiga tuh ESWL. ESWL ini nggak asing ya, karena dia ada juga, dipakai juga kalau di batu ginjal. Nah, ESWL ini bisa dipakai pada kolelithiasis in case dengan surgery, batunya tuh masih nggak terangkat sempurna gitu. Jadi kalau gagal endoskopik atau surgery removal, ya udah coba aja deh tembak batunya ini pakai ultrasonografi. Nanti dia ditembak gitu, akhirnya dia akan hancur, akan jadi kecil-kecil, terus bisa lewat ke saluran empedu gitu. Nah, surgery ini merupakan terapi definitifnya ya. Terus dibandingkan elective versus urgent surgery sebenarnya lebih bagus yang mana? Kalau dari segi kesiapan pasien tuh ya lebih bagus elektif kan. Karena elektif ini tuh kita posisikan pasien di kondisi optimal gitu untuk operasi. Kita puasakan dulu, kita kasih antibiotik profilaksis dulu dan kawan-kawannya. Sedangkan yang urgent ini ya kondisi pasiennya tuh sebenarnya nggak optimal, jadi lebih beresiko juga. Nah, tapi perlu diketahui bahwa elective surgery itu juga apa ya istilahnya kayak perlu dipertimbangkan. Kalau misalkan dia
belum sampai menimbulkan gejala banget, ya sebaiknya nggak usah. Kalau misalkan masih bisa diselamatkan fungsi dari kantong empedunya gitu kan. Ibaratnya kita ngambil organ di orang yang masih kelihatan sehat dan masih bisa berfungsi organnya, itu kan malah memberikan sesuatu yang kurang baik ya ke pasien. Jadi kalau misalkan elektif pun, kalau memang pertimbangannya em, ini sebelum kolesistitis udah kondisinya berat, ya udah kita elektifin aja gitu. Tapi kalau masih ringan-ringan aja, ya udah coba pakai UDCA gitu. Siapa tahu masih bisa luruh misalkan. Nah, tata laksananya ini pada anak dengan kelainan sickle cell anemia ini harus dapat hidrasi dan transfusi yang cukup dulu. Jadi lebih diusahakan elektif kolesistektomi. Nah, kalau laparoskopik kolesistektomi ini ada dua metode, ada yang standard four port dan juga ada yang single umbilical incision. Nah, bedanya apa? Kalau yang single umbilical incision ini, dia katanya tuh bisa mempersingkat durasi operasi karena lebih simple, nggak ya lebih simple aja. Kalau yang standard forward nih dikatakan lebih sulit gitu. Tapi di umbilical incision, pas operasinya tuh pasien tuh butuh dosis analgesik yang lebih tinggi karena lebih nyeri katanya. Nah, nanti akan ada dua monitor video ya kalau si laparoskopik itu. Terus nanti OGT dimasukkan untuk dikompresi gaster. Nah, outcome-nya bagus yang mana? Outcome-nya itu yaitu tadi kalau yang umbilical incision dia lebih singkat durasi operasinya karena lebih mudah. Tapi dia membutuhkan analgesik yang lebih tinggi. Tapi untuk outcome-nya sama-sama baik sih. Nah, kita harus tahu sebagai dokter umum indikasi operasinya tuh apa gitu. Indikasi operasi kolesistektomi itu kalau sudah sampai simptomatik kolelitiasis. Jadi udah sampai menyebabkan kolesistitis juga sehingga ya udah gallbladdernya nggak berfungsi lagi, ngapain dipertahankan kan? Nanti malah pasiennya sakit gitu. Diambil aja. Kemudian yang kedua, kalau sudah sampai ada gallstone complications kayak yang udah dijelasin tadi di awal ya, akut kolesistitis. Terus pada kasus lain, kalau ada gallbladder trauma, gallbladder cancer ini juga harus dioperasi. Dari sebuah penelitian oleh Shenoy et al., dia itu menerangkan bahwa eligible kriteria pada pasien kolesistektomi itu kalau sudah mengalami severe pain attack, nyeri yang berat berlangsung lebih dari sama dengan 15 sampai 30 menit, dan nyerinya itu di epigastrium atau right upper quadrant. Jadi kita pas udah pasti nih, kita pastiin dulu dia tuh kolesistitis gitu. Nah, nyerinya sampai menjalar ke punggung dan positive pain response to analgesic. Faktor apa aja yang mempengaruhi keberhasilan kolesistektomi? Yang pertama usia ya. Usia semakin tua dia, maka resiko mortalitasnya otomatis lebih besar. Elective versus emergent. Sebenarnya mortalitasnya tuh lebih tinggi pada yang emergent ya, karena itu tadi dia tidak berada dalam kondisi optimal kalau emergency itu. Sedangkan kalau elektif ya kita optimalkan dulu kondisi pasiennya. Maksudnya kondisi suboptimal itu gimana sih? Ya misalkan orang-orang di emergent nih mungkin sudah bisa sampai menyebabkan sepsis, sudah sampai tekanan darahnya turun karena infeksi, perforasi tadi. Terus kalau misalkan ada pasien dengan komorbid nih, misalkan gagal ginjal, aterosklerotik, terus coronary artery disease, hipertensi, impaired liver function ini juga meningkatkan mortalitas. Komplikasi selama operasi apa? Bleeding, terutama yang hipertensi porta, terus common duct injury, tapi ini kecil ya, dan infeksi. Ya biasa ya, infeksi di operasi nanti dikasih antibiotik aja gitu. Sama late onset complication yang bisa terjadi adalah retain common dark stone, jadi batunya mungkin aja masih ada gitu. Jadi perlu ESWL tadi, struktur, terus sphincter stenosis juga bisa. Nah, ini untuk yang standar for port cholecystectomy. Jadi dia dimasukin empat port gitu untuk nanti ini masuk dari penjepitnya, ini masuk kameranya gitu-gitulah. Nah, intinya gitu sih. Ya, intinya jangan sampai mengenai ini ya, kita harus deteksi tumpul untuk mengidentifikasi ductus cysticus sama artery cysticusnya gitu. Ada critical view of safety. Jadi kita harus hati-hati di sepanjang struktur ini gitu untuk mencegah dia salah identifikasi dan juga salah potong. Nah, terus ini untuk prosedurnya.
Jadi kalau udah critical view of safety, kita identifikasi mana nih vesicavillanya. Oh ini ya udah diambil gitu. Nah, untuk single site umbilical laparoscopik ini, dia masuknya lewat sini ya, lewat udel. Dua-duanya lewat udel sih, lewat umbilikus. Tapi ini cukup satu port aja, tapi lebih nyeri. Tapi dia lebih estetik ya, karena skarnya minimal. Nah, nanti sisa-sisa jahitannya ini itu tuh bisa ditutup. Kadang penutupan lukanya tuh perlu untuk jahit fasia juga kalau dia ketebal apa panjang lukanya kalau nggak salah lebih dari 5 mili ya. 5 mili ini perlu tutup fasia juga. Tapi kalau misalkan cuma kurang dari 5 mili ya bisa ditutup pakai yang interrupted gitu. Misalkan jahitan atau jahitan ini yang subkutikuler, jahitan kutikuler bisa. Terus ya itu sih untuk kolesistitis dan kolelitiasis. Demikian dari Udil Study Club. Semoga bermanfaat. Terima kasih.